Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Syafutri, saya dari kelas AB3H Politeknik Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dengan rumus delta D sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ED adalah elastisitas permintaan, delta Q adalah perubahan jumlah barang yang diminta, delta P adalah perubahan harga, P adalah harga, dan Q merupakan jumlah barang yang diminta. Setelah kita mengetahui pengertian elastisitas permintaan beserta rumusnya, di sini saya juga akan membahas mengenai jenis-jenis elastisitas permintaan. Jenis-jenis elastisitas permintaan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada permintaan elastis yang disimbolkan dengan ED lebih besar dari 1, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga. Yang kedua, ada permintaan inelastis disimbolkan dengan ED lebih kecil dari 1, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga. Yang ketiga, ada permintaan elastis uniter disimbolkan dengan ED sama dengan 1, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Yang keempat, ada permintaan elastis sempurna disimbolkan dengan ED sama dengan tak terhingga, yaitu perubahan harga mengakibatkan jumlah barang yang diminta tak terhingga. Yang kelima, ada permintaan inelastis sempurna disimbolkan dengan ED sama dengan 0, yaitu perubahan harga barang tidak memengaruhi jumlah barang yang diminta. Baiklah, di sini saya mempunyai satu contoh elastisitas permintaan di mana harga telur di warung naik Rp13.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga ini mengakibatkan jumlah telur yang diminta turun dari 80 kg menjadi 70 kg. Hitunglah koefisien elastisitas permintaan. Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. ED sama dengan Q2 dikurang Q1 yang merupakan delta Q per P2 dikurang P1 yang merupakan delta P dikurang P1 per Q1. ED sama dengan 70. 70 ini merupakan perubahan dari jumlah barang yang diminta dikurang 80. 80 ini merupakan jumlah barang di awal per 15.000 yang merupakan harga barang yang sudah berubah dikurang 13.000 harga barang di awal. Dikali 13.000 yang merupakan harga barang di awal per 80 yang merupakan jumlah barang yang diminta di awal. ED sama dengan min 10 per 2000 kali 13.000 per 80. Dari sini kita mendapatkan ED sama dengan min 13 per 16. ED sama dengan min 0,8125. Tapi karena di sini kita menggunakan elastisitas, kita harus menghapus minnya. Maka didapatlah 0,8125, berarti ED lebih kecil dari 1 yang merupakan inelastis. Setelah saya menjelaskan mengenai elastisitas permintaan, di sini saya juga akan membahas mengenai elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu perubahan penawaran atas barang atau jasa karena ada perubahan jumlah barang terhadap harga barang. Dengan rumus ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ES adalah koefisien penawaran, delta Q adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan, delta P adalah perubahan harga, P adalah harga, dan Q adalah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis elastisitas penawaran.
Jenis-jenis elastisitas penawaran ada 5. Yang pertama, penawaran elastis yang disimbolkan ES lebih besar dari 1, yaitu persentase jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari persentase perubahan harga. Yang kedua, ada penawaran inelastis disimbolkan dengan ES lebih kecil dari 1, yaitu persentase jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Yang ketiga, ada penawaran elastis uniter disimbolkan dengan ES sama dengan 1, yaitu persentase perubahan harga diikuti persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat, ada penawaran elastis sempurna disimbolkan dengan ES sama dengan tak terhingga, yaitu perubahan harga mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan tak terbatas. Dan yang terakhir, ada penawaran inelastis sempurna disimbolkan dengan ES sama dengan 0, yaitu perubahan harga barang tidak memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Saya akan memberikan satu contoh elastisitas penawaran, di mana harga pakaian di sebuah butik naik dari Rp45.000 menjadi Rp65.000 per potong. Jumlah barang yang ditawarkan naik dari 50 menjadi 200 potong. Untuk mendapat hasilnya, kita menggunakan rumus ES sama dengan delta Q dibagi delta P kali P dibagi Q. ES sama dengan Q2 kurang Q1 yang merupakan delta Q per P2 kurang P1 yang merupakan delta T dikurang P1 per Q1. ES sama dengan 200, di mana 200 ini merupakan perubahan dari jumlah yang ditawarkan dikurang 50, di mana ini merupakan jumlah barang di awal, per 65.000, di mana ini merupakan perubahan dari harga dikurang 45.000 yang merupakan harga barang di awal dikali 45.000 yang merupakan harga di awal per 50 yang merupakan jumlah barang yang di awal. Dari perhitungan ini dapatlah ES sama dengan 150 per 15.000 dikali 45.000 per 50. Dari sini kita dapatkan ES sama dengan 45 per 50, ES sama dengan 9 karena 45 per 50 sama dengan 9. Jadi ES sama dengan lebih besar dari 1, yang berarti ini merupakan penawaran yang bersifat elastis. Penawaran elastis. Sekianlah video mengenai perhitungan elastisitas permintaan dan penawaran. Saya menerima kritik dan saran dan saya ucapkan terima kasih.